ini perlu taktikal yang lebih jitu oleh Coach Indra Sapri. Dan saya yakin juga lah Coach Indra Sapri ini punya satu idea yang baik. Dia punya satu mentality yang kuat. Dia boleh atur strategi yang baik. Dia boleh buat formasi yang lain daripada yang lain juga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, Asian Games 2023 tidak lama lagi akan bermula guys. 19 September hari Selasa, Indonesia akan menentang Kyrgyzstan. Jadi jadual sepak bola Asian Games 2023 akan dimulai pada 19 September ini ya, sehinggalah 7 Oktober 2023. Perebutan medali emas sepak bola Asian Games 2023 ini bakal melibatkan tim dari 23 negara, termasuklah Indonesia. Oke, di babak penyisian cabang olahraga ini, sepak bola putra Asian Games 2023, semua tim atau peserta turnamen ini akan terbahagi kepada 6 grup daripada grup A sampailah grup F. Jadi, jumlah peserta di seluruh grup ini sebenarnya tidak sama rata guys. Ada yang 4, ada yang 3. Jadi ini mungkin 5 grup diantaranya masing-masing berisikan 4 negara, khususnya satu grup yakni grup D hanya diisi 3 negara. Nah ini, jadi timnas Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Kyrgyzstan, Chinese Taipei, Korea Utara. Jadi skuad Indra Sapri ini akan melakukan pertandingan fase grup Asian Games 2023 ini dengan menghadapi tim nasional Kyrgyzstan pada 19 September, Chinese Taipei 21 September dan Korea Utara pada 24 September ini guys. Jadi melihat kepada peserta grup F ini, negara-negara yang ada ini, lawan terberat Indonesia di babak penyisian kemungkinannya adalah Korea Utara. Dan selain itu Kyrgyzstan juga berpotensi menjadi pesaing berat bagi anak asuhan Indra Sapri. Jadi di Asian Games 2023 ini menggunakan pemain U24, tetapi 3 orang pemain senior boleh dimasukkan dalam timnas itu. Jadi apa saja persediaan timnas Indonesia dan daftar skuad penuh timnas Indonesia menentang Kyrgyzstan di Asian Games ini kita lihat dalam video ini guys, daripada channel Sahabat Setia Official ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu dalam video ini siapa saja pemain-pemain yang akan menggalas tugas timnas Indonesia ini. Yuk kita semak video ini. Indonesia U24 asuhan Coach Indra Sapri telah tiba di Cina pada Sabtu 16 September 2023. Sudah tiba di China guys. Selanjutnya timnas Indonesia akan langsung menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi timnas Kyrgyzstan yang akan menjadi lawan utama di babak penyisian grup F pada Selasa 19 September 2023. Selasa minggu depan telah guys. Dipilih oleh Coach Indra Sapri yang terdiri dari berbagai kelompok umur. Tentunya Coach Indra Sapri sudah menyiapkan strategi jitu untuk bisa mengalahkan timnas Kyrgyzstan. Mengingat timnas Kyrgyzstan juga merupakan tim yang tak bisa dianggap remeh. Untuk itu berikut selengkapnya daftar 22 pemain timnas Indonesia U24 yang akan diturunkan untuk menghadapi timnas Kyrgyzstan. Oke, ini timnya guys. Dan sebelum itu, sebenarnya timnas U24 ini kebanyakannya adalah pemain-pemain U23 yang baru-baru ini kelayakan di bawah kendalian asuhan Sinteyong sebenarnya yang lolos di U23. Jadi Indra Sapri sebenarnya hanya menyambung dan juga sedikitlah mengkoordinasi pemain-pemain ini ke tahap yang lebih baik dengan taktikal mengikut position setiap pemain. Dan Indra Sapri hanya bergantung sepenuhnya kepada pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman ini dan sebenarnya tidak gusar dengan pemain yang ada sebenarnya sebab sudah dididik oleh Sinteyong sebaiknya. Cuma perlu untuk sedikit saja strategi formasi taktikal dicorak oleh Indra Sapri. Jadi yuk kita semak dulu siapa-siapa pemain ini guys.
posisi striker utama akan ditempati oleh Sudah Ramadan tentu Sananta dari Ramadan Persis Solo. Sananta ya. Ramadan Sananta merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan pemain kelahiran Daik pada tanggal 27 November 2002 usia 20 tahun. Ramadan Sananta memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. 4,78 Selanjutnya ada nama miliar Titan ya. Agung dari Oke. Bayangkara FC. Ramadan Sananta, Titan Agung Titan Agung. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 176 cm dengan posisi utamanya sebagai 22 pemain tahun. striker depan dan tengah. Ia merupakan pemain kelahiran Malang pada tanggal 5 Juni 2001 di posisi pemain sayap. Yang Oke, kita pertama tengok. ada nama Egy Maulana Fikri dari Fikri. Dewa Ini United. sudah tidak asing lagi Egy Maulana merupakan Fikri. pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan pemain kelahiran Medan pada tanggal 7 Juli tahun 2000 usia 23 tahun. Egy Maulana Fikri memiliki nilai transfer sebesar 3,91 miliar rupiah. 3,91 miliar Utamanya rupiah. sebagai pemain sayap Hugo kanan. Samir ya. Ia merupakan pemain Borneo kelahiran FC, Surabaya pada tanggal Ini 25 Januari dia dah main di anu 2005 nih. usia 18 tahun. Ada main gak Hugo Samir masa memiliki Sinte nilai yang punya transfer tim sebesar kelayakan U23 nih? 899,9 juta rupiah. Yang ketiga ada nama Ramai Rumakik Ramai dari Persipura Rumakik Jayapura. Persipura Jaya. Ah, Ramai ini Rumakik macam merupakan pernah pemain yang memiliki dengar tinggi juga badan namanya. 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Sayap kanan guys. Usia 21 tahun. 1,74 di Persija Jakarta. Oke, seterusnya Doni Tripamungkas. Tinggi Ah, badan ini 177 cm ini pun macam dengan pernah posisi dengar nama utamanya nih. sebagai pemain penyerang sayap kiri. Ia merupakan pemain kelahiran Boyolali pada tanggal 11 Januari 2005 usia 18 tahun. Doni Tripamungkas memiliki nilai transfer sebesar 2,17 miliar rupiah. 2,17 Selanjutnya di ah. posisi pemain gelandang. Yang pertama Oke, ada gelandang. nama Robi Darwis Robi dari Darwis, Persib oke. Bandung. Robi Ini Darwis mantap. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain Ini gelandang yang juga bertahan. lemparan ke dalamnya yang merupakan jauh pemain ya kelahiran guys. Cianjur Robi Darwis. pada nih. tanggal 2 Agustus 2003 usia 20 tahun. Robi Darwis memiliki nilai transfer sebesar 2,17 miliar rupiah. Yang kedua ada nama Ananda Oke, Raihan Ananda dari PSM Raihan. Makassar. Oh, ini Ananda Raihan merupakan pemain yang memiliki Boleh tinggi tahan badan juga. 171 cm dengan posisi utamanya Muda sebagai lagi, pemain 19 gelandang tahun. tengah. Ia Gelandang merupakan tengah. pemain kelahiran Makassar pada tanggal 17 Desember 2003 usia 19 tahun. Ananda Raihan memiliki nilai transfer sebesar 2,17 miliar rupiah. Yang ketiga ada nama Syahrian Syahrian Abimanyu Abimanyu, dari Persija oke. Jakarta. Ini Syahrian pun Abimanyu merupakan pemain yang nama memiliki yang tinggi tidak badan asing lagi. 175 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia Gelandang merupakan pemain bertahan, ya. kelahiran Banjarnegara pada tanggal 25 April 1999 usia 24 tahun. Syahrian Abimanyu memiliki nilai transfer sebesar Ngam-ngam 24 tahun ini, guys. 3,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Beckham Putra dari Persib Oke, Bandung. Beckham Putra pun Beckham Putra merupakan nama yang pemain tidak yang asing memiliki lagi tinggi badan 173 cm di dengan timnas posisi utamanya sebagai pemain Indonesia gelandang serang. Ia merupakan U23. pemain kelahiran Bandung pada tanggal 29 Oktober 2001 usia 21 tahun. Beckham Putra memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. Yang kelima ada nama Taufani Taufani Muslihudin dari Muslihudin. Borneo FC. Oh, ini pun tidak Taufani asing lagi Muslihudin pemain ini. merupakan pemain yang Selalu memiliki dengar tinggi nama badan ini. 171 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan pemain kelahiran Tenggarong pada tanggal 24 Maret 2002 usia 21 tahun. Taufani Muslihudin memiliki nilai transfer sebesar 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain belakang. Oke, posisi Yang belakang pertama ya, ada nama pertahanan. Rizky Rizky Ridho Ridho. dari Nah, Persija ini Jakarta. pom-pom. Rizky Ridho Kapten. Ramdhani merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan Bek pemain tengah. kelahiran Surabaya pada tanggal 21 November 2001 usia 21 tahun. Rizky Ridho memiliki nilai transfer sebesar 6,52 miliar rupiah. Oh, ini Selanjutnya mahal nih. ada nama Andi Setio dari Andi Persikabo Setio lagi. 1973. Andi Setio merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm U25 dengan posisi tahun ya. utamanya sebagai pemain bek Ini di tengah. antara Ia tiga merupakan senior pemain yang diambil kelahiran masuk Pati sini mungkin. pada tanggal 16 September Sebab melebihi 1997 24 usia tahun. 25 tahun.
Andi Setio memiliki nilai transfer sebesar 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Alvendra Dewangga. dari Oke, Dewangga PSIS pun Semarang. memang Alvendra dikenali ramai Dewangga juga. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan pemain kelahiran Semarang pada tanggal 26 Juni 2001 usia 22 tahun. Alvendra Dewangga memiliki nilai transfer sebesar 4,35 miliar. Mahal-mahal sudah pemain Indonesia Selanjutnya ini. ada nama Haikal Al-Hafiz dari Haikal PSIS Semarang. Al-Hafiz. Haikal Al-Hafiz ini ya. merupakan pemain yang memiliki tinggi Bek badan kiri ya? 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan pemain kelahiran Sidoarjo pada tanggal 22 Maret 2001 usia 22 tahun. Haikal Al-Hafiz memiliki nilai transfer sebesar 1,30 Muda lagi, 22 miliar tahun. rupiah. Selanjutnya ada nama George Brown dari Persebaya Wah, Surabaya. ini George Brown guys. Ini George apa? Brown merupakan pemain Pemain yang memiliki keturunan tinggi nggak? badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia Ngam-ngam merupakan 24 tahun pemain ya. kelahiran London pada tanggal 4 Juni 1999 usia 24 tahun. George Brown memiliki nilai transfer sebesar 869,8 juta rupiah. Selanjutnya ada nama Rahmat Irianto dari Persib Oke, Bandung. ini. Rahmat Persib Irianto Bandung, guys. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek Ini tengah. muda lagi juga, Ia 23 merupakan tahun. pemain kelahiran Surabaya pada tanggal 3 September 1999 usia 23 tahun. Rahmat Irianto memiliki nilai transfer sebesar 5,68 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Bagas Kava Bagas dari Barito Kava. Putra. Bagas Kava Ini. merupakan Oke, pemain yang keduanya memiliki bek tinggi kanan. badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan pemain kelahiran Magelang pada tanggal 16 Januari 2002 usia 21 tahun. 21 tahun ya. Bagas Kava memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Kadek Aril dari Bali Kadek United. Aril. Oke, Kadek ini Aril memang merupakan selalu pemain juga yang memiliki tinggi badan didengar nama ini 185 cm Kadek Aril. dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan pemain kelahiran Denpasar, Bali pada tanggal 4 April 2005 usia 18 tahun. Kadek Aril memiliki nilai transfer sebesar 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain penjaga gawang. Oke, Yang penjaga pertama gawang. ada nama Hernando Ari ini Sutaryadi kompom dari Hernando Ari ini. Persebaya Surabaya. Hernando Ari Sutaryadi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan pemain kelahiran Semarang pada tanggal 27 Februari 2002 usia 21 tahun. Hernando Ari Sutaryadi yang memiliki nilai transfer sebesar 3,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Adi Oke Satrio lagi, dari Adi PSIS Satrio. Semarang. Oh, Muhammad Adi Satrio merupakan pemain yang memiliki Penjaga tinggi badan gawang juga ya. 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan pemain kelahiran Tangerang pada tanggal 7 Juli 2001 usia 22 tahun. Muhammad Adi Satrio memiliki nilai transfer sebesar 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Dava Fasha dari Borneo FC. Fasha, oi. Dava Fasha Oh, ini dari Shumawijaya Borneo FC, merupakan guys. pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan pemain kelahiran Majalengka pada tanggal 7 Mei 2004 usia 18 tahun. Oke. Dava Fasha memiliki nilai transfer sebesar 869,8 juta rupiah. Oke guys, itu nama-nama 25 pemain yang dibawa oleh Coach Indra Sapri ya. U24 di Asian Games. Sekarang ini guys, kita jangan keliru. Terlampau banyak tournament nih. Terlampau banyak tournament sekarang ini. Kita ada Piala Asia Timnas Senior, Piala Asia U23, Piala Asia U20, Piala Dunia U17, dan yang ini Piala Asian Games U24 pula. Jadi takut kita pusing ya. Dengan berita-berita apa ini sepak bola ketika ini. Jadi ini adalah U24 Asian Games di China. Jadi jangan keliru. Ini akan bermula pada 19 September ini, hari Isnin ya, hari Selasa ya, 19 September. Indonesia akan menentang Kyrgyzstan di bawah kendalian Coach Indra Sapri ya.
Oke, ada beberapa pemain yang tiada dalam senarai ini. Saya melihatnya tadi ada beberapa pemain tiada. Contohnya, Pratama Arhan tiada, Marcelino Ferdinand tiada, Asnawi Mangku Alam tiada, Witan Sulaiman tiada, Fajar Faturrahman tiada. Itu antara pemain yang tiada dalam senarai ini tadi. Saya kurang pasti kenapa tidak ada dalam senarai ini. Mungkin Asian Games ini sebagai pemain-pemain yang backup ataupun pemain yang kedua, mungkin saya kurang pasti. Tetapi apapun pemain-pemain yang ada tadi, seperti Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Egy Maulana Fikri, penjaga golnya Hernando Eri. Itu juga pemain-pemain pengalaman yang boleh menggalas tugas untuk Asian Games ini. Karena lawannya adalah Kyrgyzstan, Korea Utara, dan satu lagi Chinese Taipei. Jadi Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Chinese Taipei. Apapun dalam kumpulan grup F ini ya, yang perlu diawasi adalah Kyrgyzstan dan juga Korea Utara. Mungkin Chinese Taipei setanding boleh dijinakkan oleh timnas Indonesia U24 ini, tetapi Kyrgyzstan dan juga Korea Utara ini perlu taktikal yang lebih jitu oleh Coach Indra Sapri. Dan saya yakin juga lah Coach Indra Sapri ini punya satu idea yang baik. Dia punya satu mentality yang kuat. Dia boleh atur strategi yang baik. Dia boleh buat formasi yang lain daripada yang lain juga. Dan dia punya pengalaman memimpin timnas Indonesia di Sukan C dengan medali emas ya. Itu salah satu kejayaan Coach Indra Sapri. Tetapi ini adalah Asian Games yang lagi besar ya. Dan memerlukan satu idea yang baik untuk menentang ini. Saya punya keyakinan Indonesia bisa mengalahkan Chinese Taipei. Indonesia juga boleh juga menjinakkan mungkin Kyrgyzstan kalau tidak menang dengan 1-0 ataupun sekurang-kurangnya imbang. Tetapi dengan Korea Utara ini memerlukan kekuatan stamina yang lagi baik dan juga taktikal yang lebih jitu jika ingin menang dengan Korea Utara. Kyrgyzstan juga tidak boleh diambil kira guys, sebab ini adalah di antara negara Timur Tengah yang sangat baik dari segi sepak bolanya. Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan Asian Games 2023 yang akan bermula pada hari Selasa ini ya, 19 September Indonesia akan menentang Kyrgyzstan. Jadi kalian komentar di ruang kolom di bawah. Adakah siapa-siapa lagi dalam fikiran kalian pemain yang boleh dibawa masuk ke dalam ini yang tetapi tidak tersenarai? Kalian komentar di bawah ini guys. Dan jangan keliru ada banyak turnamen sekarang ini ya, seperti yang saya katakan tadi, Piala Asia Senior U23, U20, Piala Dunia U17, dan ini yang terdekat Piala ASEAN Games di China bermula 19 September. Oke, sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang untuk menganalisa pula selepas ini apa yang perlu dianalisa terkait dengan Asian Games ini yang terdekat ini dulu kita analisa guys. Oke, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.